Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriel Omar! Verona 1. Roar of thunder. Brian Zaragoza siap memulai babak baru dalam kariernya. Pemain kelahiran 2001 itu tiba di Bandara Fiumicino sekitar pukul 1 pagi dengan penerbangan pribadi dari Santiago de Compostela. Pemain sayap itu akan menjalani pemeriksaan medis besok pagi sebelum menandatangani kontrak dengan Giallorossi. Zaragoza datang dari Bayern Munich dengan status pinjaman 2 juta euro, dengan opsi pembelian yang bisa menjadi wajib 13 juta euro jika Roma lolos ke Liga Champions dan mencapai jumlah penampilan tertentu. Zaragoza dimiliki oleh Bayern Munich, tetapi dalam beberapa bulan terakhir ia dipinjamkan ke Celta Vigo. Musim ini, ia telah tampil sebanyak 26 kali untuk klub Spanyol tersebut di La Liga dan Liga Eropa, mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist. Dengan mendatangkannya, Gian Piero Gasperini telah mengamankan penyerang kidal berkaki kanan yang sangat dibutuhkannya sejak musim panas lalu. Kemampuan menggiring bola adalah aset terbaik pemain muda ini, tetapi ia tentu perlu meningkatkan kemampuan penyelesaian akhirnya. Brian Zaragoza, lahir di Malaga, Andalusia, Zaragoza bergabung dengan tim muda Granada pada tahun 2019, dari klub kampung halamannya CD Conejito de Malaga. Pada tanggal 29 Mei tahun 2020, setelah menyelesaikan formasinya, ia memperbarui kontraknya hingga tahun 2022, dan dipinjamkan ke tim Segunda Division B El Ejido pada tanggal 23 September. Setelah kembali pada Juli tahun 2021, Zaragoza ditugaskan ke tim cadangan di Segunda Division RFEF. Ia melakukan debut tim utama pada tanggal 30 November masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan telak 7-0 atas Laguna di Copa del Rey musim ini. Pada tanggal 14 Januari tahun 2022, Zaragoza memperbarui kontraknya hingga 2024. Dia melakukan debut profesionalnya pada tanggal 12 September menggantikan Mirto Uzuni dalam kekalahan tandang 4-0 Segunda Division melawan Eibar. Pada tanggal 6 Desember tahun 2023, klub Bundesliga Jerman Bayern Munich merekrut Zaragoza. Ia dipilih untuk mengenakan nomor 17. Zaragoza awalnya dijadwalkan bergabung dengan mereka pada musim panas berikutnya di awal musim tahun 2024-25, dan ia juga dijadwalkan menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2029. Biaya transfer yang dibayarkan oleh klub Jerman tersebut dilaporkan sebesar 15 juta euro. Namun, pemain tersebut bergabung dengan klub lebih awal, pada tanggal 1 Februari tahun 2024, untuk menggantikan Kingsley Coman yang cedera, dengan kesepakatan pinjaman, di mana Bayern membayar sekitar 4 juta euro sebagai kompensasi kepada Granada. Zaragoza melakukan debutnya dalam kekalahan 3-2 melawan Bochum pada tanggal 19 Februari tahun 2024, sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 untuk menggantikan Joshua Kimmich. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, Zaragoza dipinjamkan ke klub La Liga Osasuna untuk musim tahun 2024-25 tanpa opsi pembelian dalam kesepakatan senilai 250.000 euro. Ia mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 4-2 melawan Barcelona pada tanggal 28 September tahun yang sama. Pada tanggal 30 Juli tahun 2025, Zaragoza kembali ke Spanyol dan bergabung dengan klub La Liga Celta dengan status pinjaman selama 1 musim dengan nilai 1 juta euro, dengan kewajiban untuk mempermanenkan transfer tersebut pada akhir musim tahun 2025-26 dengan syarat tertentu. Dan sekarang akan memperkuat AS Roma. Kedatangan Brian Zaragoza menutup jendela transfer musim dingin Roma, periode di mana klub telah berinvestasi besar-besaran. Pemain Spanyol itu tiba di ibu kota Italia dengan status pinjaman, dengan klausul pembelian wajib yang bergantung pada lolosnya tim ke Liga Champions edisi berikutnya. Kampanye Liga Champions, seperti yang dilaporkan Forza Roma, akan mewakili pengeluaran finansial yang signifikan bagi klub. Jika tim Gian Piero Gasperini berhasil finish di 4 besar Serie A musim ini, klub harus melakukan investasi yang cukup besar.
Selain komitmen yang telah dibuat untuk Malen dan Fas, masing-masing 25 juta euro, termasuk bonus, akan ada biaya transfer permanen Zaragoza. Dalam skenario itu, total pengeluaran di bursa transfer musim dingin akan mencapai 63 juta euro. Angka tersebut bisa meningkat lebih jauh lagi jika Roma memutuskan untuk menggunakan opsi pembelian Venturino, yang ditetapkan sebesar 7 juta euro tanpa syarat tambahan. Jika semua kesepakatan terwujud, total pengeluaran akan mencapai sekitar 70 juta euro, angka yang akan meningkat menjadi sekitar 75 juta euro jika termasuk biaya kesepakatan pinjaman. Ini akan menjadi rekor bersejarah bagi klub Giallorossi di bursa transfer musim dingin. Hingga saat ini, Roma hanya 2 kali melampaui angka 25 juta euro pada bulan Januari, pada tahun 2000, dengan kedatangan Hidetoshi Nakata dan Paolo Poggi, dan pada tahun 2014, ketika mereka memperkuat skuad mereka dengan Doumbia, Ibarbo, dan Yanga Mbiwa. Langkah ambisius ini mencerminkan niat jelas klub untuk sekali lagi bersaing dengan elit sepak bola Eropa. Pada pukul 20.45, Roma asuhan Gianpiero Gasperini akan turun ke lapangan dengan misi yang jelas, mempertahankan posisi mereka dalam perebutan kualifikasi Liga Champions. Lawan mereka adalah Udinese, dalam pertandingan pekan ke-23 Serie A yang bisa menjadi penentu di sisa musim ini. Menyusul kemenangan Napoli dan Juventus baru-baru ini, Giallorossi wajib memberikan respons jika ingin tetap bersaing memperebutkan posisi teratas. Gasperini, menyadari pentingnya pertandingan ini, sedang menyelesaikan detail susunan pemain inti yang menggabungkan wajah-wajah familiar dengan beberapa pemain yang belum dikenal secara taktis. Mile Sevilar akan kembali menjadi penjaga gawang, setelah sebelumnya dicadangkan pada pertandingan Eropa melawan Panathinaikos. Di lini pertahanan, trio Mancini, Ndika, dan Hermoso diperkirakan akan menjadi starter, lini yang memberikan soliditas dan distribusi bola yang baik. Celit dan Wesley akan bertugas memberikan lebar lapangan dan melakukan serangan dari sisi sayap. Lini tengah menghadirkan satu-satunya dilema nyata bagi pelatih grup Liasco. Cristante sudah pasti masuk tim, tetapi pasangannya masih belum diputuskan. Ainoui sedikit lebih unggul daripada Pisili, meskipun keputusan akhir akan dibuat di menit-menit terakhir. Dalam hal serangan, kreativitas dan bakat akan dibebankan kepada Soule dan Pellegrini, yang diharapkan dapat menciptakan permainan di antara lini dan memberikan umpan kepada Malen, titik acuan ofensif tim untuk pertandingan ini.